Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Setiawan, biasa dipanggil Farhan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang semester 4. NIM saya 1118050000044. Di video kali ini, maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan di video kali ini saya akan mereview materi yang telah dipelajari selama 1 semester kemarin, materi kuliah tentang belajar dan pembelajaran. Materinya itu ada 8 ya. Yang pertama yaitu tentang hakikat belajar, yang kedua tentang teori belajar, yang ketiga tentang penerapan teori belajar, yang keempat pendekatan metode teknik, taktik, strategi, dan model pembelajaran, yang kelima gaya belajar, yang keenam komunikasi pembelajaran, yang ketujuh masalah belajar, dan yang terakhir yang kedelapan adalah prinsip-prinsip belajar. Oke, langsung saja ya. Dari materi-materi yang sudah saya sebutkan tadi, materi pertama yang ini tentang hakikat belajar, saya akan memulai dari sini dulu, menjelaskan sedikit ya yang setelah saya pelajari tentang hakikat belajar. Jadi hakikat belajar itu apa sih kira-kira? Jadi menurut Belgrader yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam skill, attitude, kompetensi diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Kemudian ada lagi, ini menurut Gardner tahun 1985. Learning is a change in human disposition or capability that persists over a period of time and is not simply ascribable to process of growth. Jadi belajar itu merupakan proses yang bertahan lama gitu, bukan proses dari pertumbuhan yang hanya sementara gitu. Jadi proses belajar itu berkelanjutan gitu. Itu sedikit ya tentang belajar. Jadi ciri-ciri belajar ada perubahan perilaku interaksi antara individu dan lingkungan, serta perubahan perilaku antara individu dengan individu. Nah, itu ciri-ciri dari proses belajar. Kemudian hakikat pembelajaran. Tadi kan udah saya bahas tentang belajar. Nah, sedangkan pembelajaran itu ternyata beda istilah. Nah, kira-kira apa itu pembelajaran? Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan upaya sistematis dan sistematik untuk mengorganisasikan, memfasilitasikan, dan meningkatkan proses belajar. Maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis, hakikat, dan jenis belajar serta hasil belajar tersebut. Nah, jadi antara belajar dan pembelajaran itu memiliki korelasi ataupun hubungan ya. Kalau kita berbicara tentang interaksi sosial kultural, jadi belajar itu merupakan lingkup yang lebih kecil daripada pembelajaran. Jadi pembelajaran itu kayak seperti lingkaran besar. Nah, di dalam lingkaran besar itu ada belajar gitu, proses belajar. Nah, itu ya. Kemudian macam-macam hasil belajar itu ada 3. Yang pertama, pemahaman konsep itu melalui aspek kognitif. Kemudian hasilnya melalui keterampilan proses. Dan yang ketiga melalui perubahan sikap. Itu materi tentang hakikat belajar. Kemudian lanjut ya, materi yang kedua tentang teori belajar. Nah, jadi materi yang kedua itu tentang teori belajar. Sebelum kita mempelajari lebih dalam dulu, apa sih kira-kira pengertian dari teori itu? Teori merupakan seperangkat preposisi yang di dalamnya termuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari. Jadi teori belajar itu adalah suatu teori yang di dalamnya
tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, serta perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi teori belajar itu menurut yang di sini ya, yang saya pelajari bahwa ada 4. Sebenarnya ada 3 sih poin pentingnya, yaitu ada teori behavioristik, kemudian teori humanistik, teori kognitif, dan mastery learning. Oke, kita bahas satu-satu ya. Teori behavioristik merupakan teori dengan pandangan tentang belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku. Nah, ini bertingkah laku dengan cara yang baru. Nah, antara stimulus dan respon. Behavior itu kebiasaan gitu. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Thorndike, Watson, dan Guthrie, dan lain-lainnya. Oke, lanjut yang kedua yaitu teori kognitif ya. Teori kognitif ini memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Kemudian jadi informasi itu diproses gitu melalui otak gitu. Jadi adanya kemampuan kognisi untuk berpikir, jadi teori ini nih. Oke, lanjut ya. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori humanistik ini lebih ke kajian filsafat ya, lebih ke kajian kepribadian, psikoterapi, dan psikologi dalam belajar. Teori ini sangat mementingkan objek yang dipelajari daripada proses belajar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu teori tentang materi learning. Jadi pembelajaran yang tuntas, yaitu adalah sebuah pendekatan ataupun teori dalam pembelajaran yang mensyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas berdasarkan seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Nah, dari keempat teori belajar ini sebenarnya masih banyak lagi sih teori-teori selain keempat ini. Itu ada teori konstruktivisme, gestalt, metakognisi, sibernetik, dan lain-lain macamnya. Tapi yang biasa kita pakai ataupun biasa para ahli pakai itu ada 4: behavior, kognitif, humanistik, dan materi learning. Oke, lanjut ya, kita ke bab yang ketiga yaitu tentang penerapan teori belajar. Nah, setelah kita mempelajari teori belajar, tentunya kita harus mengetahui juga nih tentang bagaimana sih pengaplikasiannya ataupun penerapan dari teori-teori belajar yang sudah saya sebutkan tadi dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu teori behavioristik ya tadi. Jadi teori behavioristik itu kata saya tadi adalah stimulus respon ya. Jadi contohnya itu bagaimana guru memberikan penerangan ataupun penjelasan kepada siswa itu kan sebagai stimulus ya buat merangsang siswanya berpikir. Nah, kemudian adanya respon timbal balik dari siswa yang memberikan respon terhadap pendapat dari guru tersebut, sehingga itulah perubahan sikap yang terjadi kepada siswa. Nah, itulah yang dilihat dari aliran teori behavioristik ini. Jadi mereka mengukur bagaimana pemahaman siswa tersebut dalam memahami pembelajarannya. Kemudian teori kognitif. Nah, teori kognitif ini sangat besar pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Sebagian besar di Indonesia ini orientasinya pada kognisi, yaitu adalah kekayaan intelektual atau pendidikan yang kaya akan intelektual tapi miskin akan moral kepribadian ya. Jadi teori kognisi ini mengandalkan pemahaman dan juga otak dari siswa yang diajari. Jadi dia nih mengukur pada persepsi belajar masing-masing siswa ya. Nah, selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik itu adalah teori belajar yang bagaimana caranya memanusiakan manusia. Jadi mungkin kalau saya ambil contoh kecilnya itu adalah ketika guru memberikan PR ya memberikan PR yang sewajarnya dengan siswa, kemampuan siswa pada umumnya ya. Nah, karena apa? Karena bagaimana kalau menurut saya teori humanistik ini bagaimana memanusiakan manusia tadi ya. Bagaimana siswa itu bisa enak gitu dalam proses pembelajarannya, sehingga
adanya kesan belajar yang menggairahkan buat siswa apabila siswa itu senang ketika belajar di dalam kelas itu. Kemudian yang terakhir itu adalah teori materi learning, ataupun bisa bisa juga dikatakan sebagai teori konstruktivisme. Nah, jadi materi learning itu kan, oh iya salah, ternyata mastery learning ya, saya salah sebut tadi. Jadi belajar tuntas. Jadi menurut teori ini bagaimana belajar itu bisa tuntas gitu dalam satu semester gitu. Semua materi harus diajarkan, dan dalam teori mastery learning ini pasti dalamnya terdapat teori konstruktivisme, karena setiap pembelajaran itu mengalami perbaikan dan juga peningkatan terhadap kemampuan siswa dalam berpikir. Nah, adanya peningkatan pemahaman ini, itulah yang disebut dengan konstruktivisme. Jadi ada kaitannya antara mastery learning dan teori konstruktivisme ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu tentang pendekatan, metode, teknik, taktik, strategi, dan model pembelajaran. Nah, ini sangat menarik ini materi ini, karena berbicara tentang suatu proses dalam pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran pasti kita harus memikirkan tentang pendekatan. Pendekatan apa saja yang kira-kira akan kita lakukan ketika akan memulai pembelajaran di dalam kelas. Apalagi teman-teman FITK ini akan menjadi calon guru. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pendekatan pembelajaran. Jadi apa sih sebenarnya pendekatan pembelajaran? Jadi pendekatan itu merupakan titik tolak ataupun sudut pandang terhadap suatu proses. Nah, dalam hal ini adalah proses pembelajaran. Jadi kita tuh memandang sesuatu mau dari mana gitu, itu pendekatan ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis ataupun contoh pendekatan, yaitu pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, dan pendekatan realistik, dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu tentang metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran itu diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Jadi bagaimana sih cara kita merealisasikan apa yang akan kita bawa dalam suatu kelas itu ketika mengajar. Nah, metode-metode dalam pembelajaran itu sangat banyak sekali ya. Saya sebutkan beberapa metode yang amat sering dipakai oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, yang ketiga ada metode eksperimen, yang keempat ada metode role play, dan masih banyak lagi. Tapi keempat metode ini yang sering dibawakan oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu tentang teknik. Teknik belajar. Apa sih teknik belajar? Teknik belajar adalah cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah tersusun dalam metode. Nah, jadi cara mengimplementasikan metode tadi. Bagaimana sih? Nah, yang pertama contoh-contohnya yang contoh-contohnya itu ada teknik tanya jawab. Ini contoh-contohnya ya. Teknik ramu pendapat, teknik inquiry, teknik pemberian tugas, teknik meringkas, teknik mengarang gambar, teknik mendeskripsikan objek, dan masih banyak lagi teknik lainnya. Tergantung dengan metode apa yang kita bawa gitu. Misal contoh kayak metode ceramah ya. Ya udah kita pakai teknik apa gitu dalam merealisasikan metode ceramah. Apakah kita hanya menggunakan teknik dari satu arah dari pengajar aja yang menjelaskan, ataupun ada teknik tanya jawab gitu pada siswa. Nah, itu termasuk teknik ya. Kemudian yang keempat yaitu ada taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran itu merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, jadi berbicara tentang taktik itu beda ya dengan teknik. Kalau teknik tadi itu kan cara guru menyampaikan bahan ajar dalam yang telah tersusun dalam metode. Nah,
Kalau taktik itu lebih cenderung atau lebih condong ke subjektif ataupun guru yang mengajar. Jadi bagaimana kayak style ataupun kayak gaya menyampaikan guru ya. Jadi kita melihat dari perspektif subjektif ya. Jadi kita melihat bagaimana sih cara guru itu ngobrol, cara guru itu menjelaskan, itu sifatnya individual ya. Taktik juga dapat difahami sebagai gaya seseorang dalam mengajar ataupun melaksanakan metode dan beserta sifat pembawaannya. Nah, contoh nih, bila menggunakan metode ceramah, masing-masing penceramah ataupun guru ya memiliki karakteristiknya. Misal kalau si A ini dengan gaya dia yang gak humoris, kalau si B itu cenderung ke komunikasi interaktif, kalau yang C mungkin agak ke serius. Nah, itu merupakan taktik ya, taktik pembelajaran. Kemudian yang kelima, ada strategi pembelajaran. Nah, apa sih strategi itu? Strategi itu perencanaan. Jadi, pola umum rencana interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada satu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, strategi itu kayak lebih luas lah, mencakup semuanya. Jadi dari pendekatan metode teknik taktik itu sudah terangkum dalam suatu strategi. Nah, itu dinamakan strategi itu. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran itu kayak ibaratnya bungkusnya gitu. Kita dalam mengajar itu mau memodelkan kayak gimana gitu. Seperti makanan gitu. Kita mau ngemodel makanan itu dari bungkusnya seperti apa. Nah, seperti itulah model pembelajaran. Kita mau memodelkannya seperti apa sih dalam pembelajaran yang akan kita bawa. Contoh-contohnya yaitu adalah model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model personal, model modifikasi tingkah laku, model jigsaw, debat, diskusi, mind mapping, dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk ke model pembelajaran kontekstual. Kemudian yang terakhir sebenarnya ada lagi sih desain pembelajaran. Jadi desain itu gambaran kasarnya ataupun gambaran umumnya gitu, gambaran yang lebih luasnya tentang pembelajaran yang kita bawakan dalam kelas. Mungkin udah cukup paham ya penjelasan dari saya, walaupun agak belibet ya. Kita bisa membedakan antara pendekatan, metode, teknik, taktik, strategi, dan model pembelajaran. Dan jangan lupa juga ditambahkan desain pembelajaran. Nah, ketujuh macam hal ini sangat penting harus kita pahami sebagai calon guru, karena ketujuh hal ini harus benar-benar kita pahami agar tujuan pembelajaran kita itu bisa tersampaikan gitu. Jadi siswa-siswi yang kita ajarkan tuh nggak mudah bosan di kelas. Dan sebagai seorang guru kita harus sekreatif mungkin untuk bisa menguasai jalannya pembelajaran di kelas. Jangan sampai hanya menggunakan metode-metode itu aja, terus menggunakan teknik itu saja. Jadi kita sebagai guru yang milenial harus benar-benar memahami ya materi ini. Oke, lanjut. Materi yang kelima, bab kelima, yaitu adalah gaya belajar. Oke, gaya belajar ya. Jadi gaya belajar itu apa sih? Jadi gaya belajar itu merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Jadi kita berbicara tentang gaya belajar siswa ini. Bagaimana cara siswa itu menangkap pembelajaran yang kita jelasin nih sebagai seorang pendidik ya. Ada banyak macam gaya belajar yang diungkapkan oleh para ahli ya. Tapi di sini saya mengambil pendapat yang mengatakan bahwa gaya belajar itu ada 5. Apa aja sih gaya belajar itu? Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu ya
Teman-teman mungkin lebih tahu lah, visual kan melihat gitu, apa yang dia lihat, apa yang dia tangkap gitu. Nah, ataupun apa yang dia, ya visual ya, dia tangkap ya. Kemudian gaya belajar auditori. Nah, gaya belajar auditori itu apa yang lebih ke indera pendengaran, apa yang dia dengar itu yang dia tangkap. Jadi siswa itu lebih cepat menangkap melalui indera pendengaran. Nah, itu gaya belajar auditori. Kemudian gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu contohnya siswa lebih senang untuk belajar yang melatih gerak tubuh gitu. Jadi siswa itu lebih tertarik belajar ketika melibatkan gaya gerak yang ada pada tubuhnya. Nah, itu termasuk ke gaya belajar kinestetik. Jadi lebih ke main game kayak gitu, biar siswanya lebih mudah dalam menangkap materi yang disampaikan. Nah, yang keempat ada gaya belajar global. Jadi gaya belajar siswa dalam memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan yang lain. Contohnya apa aja sih? Bisa melakukan banyak tugas sekaligus, mampu bekerja sama dengan orang lain, sensitif, dan mampu mengutarakan kata-kata tentang apa yang dia lihat. Itu gaya belajar global. Kemudian gaya belajar analitik. Nah, dari kata-katanya saja kita udah tahu ya, analitik berarti analisis. Jadi gaya belajar analitik ini lebih ke mengasah kemampuan untuk memandang sesuatu yang ditelaah secara terperinci. Jadi menganalisis sesuatu fenomena. Nah, siswa itu mungkin lebih cepat paham apabila dia menganalisis, menelaah materi itu secara rinci. Nah, itu yang mungkin bisa membuat siswa lebih cepat paham dengan gaya belajar analitik. Ada sih beberapa siswa yang memang benar-benar tertarik ke hal-hal yang bersifat analisis. Lebih contohnya ciri-cirinya itu siswa yang lebih menggunakan ke logikanya, kemudian tutur kata dan pemikirannya yang lebih wow gitu. Itu sih kalau yang gaya belajar analitik. Nah, itu kan sudah saya sebutkan tadi ada 5 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua auditori, yang ketiga kinestetik, yang keempat global, yang kelima analitik. Teman-teman mungkin sudah paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya, materi yang bab ke-6 yaitu komunikasi pembelajaran. Oke, apa sih komunikasi pembelajaran itu? Komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Maksudnya proses penyampaian ide ataupun gagasan dari seorang guru kepada siswa ataupun dari siswa ke guru. Nah, perlu dalam suatu pembelajaran perlu adanya sebuah komunikasi biar kegiatan pembelajaran itu jadi lebih efektif dan lebih efisien, lebih adanya interaksi gitu dalam proses pembelajaran. Inilah menyebabkan pembelajaran yang menarik gitu dalam suatu kelas gitu. Nah, fungsi komunikasi pembelajaran ada 5. Yang pertama komunikasi sosial, yang kedua pembentukan konsep diri, yang ketiga komunikasi ekspresif, yang keempat komunikasi ritual, dan yang terakhir komunikasi instrumental. Itu fungsi dari komunikasi pembelajaran. Kemudian ada prinsip komunikasi pembelajaran. Yang pertama itu respect ya, sikap menghargai setiap individu yang akan menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Yang kedua empati. Komunikasi di dunia pendidikan diperlukan saling memahami dan mengerti keberadaan. Yang ketiga, audible. Prinsip audible ini berarti adalah dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik. Yang keempat yaitu ada clarity.
clarity itu kejelasan dari pesan yang disampaikan. Yang terakhir adalah humble, kerendahan hati. Merupakan suatu cara agar orang lain itu merasa nyaman gitu. Dalam kita berkomunikasi perlu memerhatikan prinsip humble ini, keramahan dan kehangatan gitu dalam proses komunikasi itu. Ada 5 tadi ya, prinsip komunikasi pembelajaran: respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Nah, simpulannya nih ya. Jadi komunikasi pembelajaran itu adalah bagaimana seseorang tuh bisa mencapai, maksudnya antara guru dan siswa itu dapat mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan dan ide gagasan suatu pembelajaran agar pembelajaran itu lebih efektif gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi pembelajaran. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya yaitu bab ke-7 tentang masalah belajar. Nah, tentunya dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran pasti memiliki kendala ataupun beberapa masalah yang terjadi dalam prosesnya. Nah, masalah-masalah ini tuh apabila kita tidak memperhatikan, maka akan mengakibatkan proses pembelajaran itu berjalan dengan tidak baik, dengan tidak efektif. Maka dari itu kita perlu menelaah apa-apa saja sih masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan belajar dan pembelajaran ini. Sebelumnya itu saya ingin menjelaskan bahwa masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan dapat menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi antara harapan dan realita itu tidak bisa berjalan dengan seimbang gitu. Antara harapan dan kenyataan itu tidak menyatu gitu. Nah, di tengah-tengah itu adalah masalahnya. Nah, ketidakseimbangan antara harapan dengan realita itu intinya itu. Nah, apa saja sih kira-kira jenis-jenis masalah belajar yang sering dialami oleh siswa-siswi itu? Yang pertama, siswa yang tidak mampu mencapai tujuan belajar atau hasil belajar sesuai dengan pencapaian teman-teman seusianya yang ada dalam kelas yang sama. Kemudian, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yaitu siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak menggunakan kemampuannya secara optimal. Terus yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Jadi tingkat IQ-nya itu di atas rata-rata. Maksudnya yaitu siswa yang memiliki intelijensi di atas rata-rata normal tetapi tidak belajar dengan optimal. Yang keempat, yaitu ada siswa yang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Lambat dalam belajar ya. Yang kelima yaitu siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar, yaitu keadaan kondisi siswa yang kurang bersemangat dalam belajar seperti jerak dan juga bermalas-malasan. Terus yang keenam, masalah siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar, itu seperti suka menunda-nunda mengumpulkan tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru. Nah, itu termasuk hambatan ataupun masalah dalam belajar ya. Yang ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas, yaitu yang sering tidak hadir, sering bolos. Yang kedelapan yaitu siswa yang mengalami penyimpangan perilaku atau kurangnya tata krama dalam hubungan intersosial, jadi nggak sopan gitu ya, melakukan tindakan yang tidak mengenakan hati pengajar atau pendidik. Nah, dari jenis-jenis masalah belajar itu, nah ternyata ada penyebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama itu dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Nah, dari faktor internal itu seperti apa aja sih? Seperti sikap dia terhadap guru, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemudian mengolah bahan pembelajaran. Nah, itu dari penyebab faktor internalnya.
kemudian motivasi ya, cita-cita. Kemudian faktor eksternalnya yang menyebabkan masalah belajar itu yaitu adalah guru sebagai pembina dalam belajar yang kurang optimal lah dalam mengajar. Kemudian sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang mendukung. Kemudian kebijakan penilaian, maksudnya itu kebijakan penilaian yang menetapkan nilai yang terlalu tinggi, sedangkan kemampuan siswa yang hanya biasa-biasa aja, rata-rata aja gitu. Kemudian lingkungan sekolah, nah ini lingkungan sangat mempengaruhi. Kemudian ada kurikulum, nah itu dari faktor eksternal ya yang menjadi penyebab menimbulkan masalah dalam belajar. Nah itu aja sih review dari bab ke-7 tentang masalah belajar. Kemudian kita beranjak ke materi terakhir, yaitu bab 8 tentang prinsip-prinsip belajar. Oke, langsung saja ya, saya jelasin materi tentang prinsip-prinsip belajar. Jadi dalam suatu proses pembelajaran itu, seorang pendidik atau pengajar perlu memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan kepada siswa-siswi yang diajarkannya ketika proses belajar dan pembelajaran itu berlangsung di kelas. Nah, prinsip-prinsip umum ini perlu seorang guru terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Karena apa? Karena apabila prinsip ini tidak ada, maka suasana pembelajaran itu menjadi hampa gitu, nggak ada yang ditargetkan gitu. Prinsip-prinsip belajar itu, makanya prinsip belajar itu penting gitu dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, saya sebutkan di sini macam-macam prinsip belajar. Tadi udah tahu ya, prinsip itu adalah sesuatu yang harus dimiliki dalam proses pembelajaran, itu intinya. Nah, macam-macam prinsip-prinsip belajar saya sebutkan ada 7. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Nah, perhatian dan motivasi perlu diberikan seorang pengajar kepada siswa-siswinya ketika mengajar. Oleh karena itu, perhatian dan motivasi pun sebaliknya ya, dari siswa ke guru juga harus mempunyai perhatian gitu, siswa harus memberikan perhatian kepada guru. Maka dari itu proses pembelajaran yang dipenuhi oleh perhatian dan motivasi akan menghasilkan hasil yang diinginkan, hasil yang bagus. Kemudian prinsip keaktifan. Dalam proses belajar, siswa harus menampilkan keaktifan. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik, tanya jawab, mendengar, menulis, dan lain sebagainya. Intinya bagaimana siswa itu bisa aktif ketika proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Nah, belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengamati dan menggali informasi. Belajar tidak dilimpahkan pada orang lain. Jadi ya kalau belajar ya siswa itu sendiri yang harus berpikir, harus melaksanakan tugas. Nah, itu namanya proses prinsip keterlibatan langsung. Kemudian prinsip yang keempat yaitu adalah prinsip pengulangan. Nah, prinsip pengulangan ini perlu adanya karena untuk mengevaluasi dan juga mengukur, maksudnya mengulang materi yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu apakah siswa itu paham ataupun tidak. Perlu adanya pengulangan gitu. Kemudian prinsip yang kelima adalah tantangan. Tantangannya itu yang dihadapi dalam bahan ajar akan membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Jadi pendidik itu harus sering memberikan tantangan ya kepada siswanya untuk merangsang ataupun memicu para siswa untuk berpikir kreatif dan bergairah gitu. Jadi siswanya itu lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian yang prinsip keenam yaitu prinsip balikan atau penguatan. Nah, sama sih kayak pengulangan tadi. Jadi di akhir pembelajaran itu usahakan setiap pengajar ataupun pendidik harus memberikan penguatan, memberikan conclusion lah, ataupun penutup ataupun inti dari pembelajaran itu. Biar apa? Biar menguatkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Karena
tidak semua materi yang disampaikan dalam suatu proses pembelajaran itu bisa diserap semua, maka harus adanya conclusion agar materinya itu bisa dikuatkan kembali. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu adalah perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan satu yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Contohnya, pada saat siswa menentukan tempat duduk di kelas, dia melakukannya sendiri, menyusun jadwal belajar dan lain-lain. Jadi masing-masing siswa itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Kita sebagai seorang pengajar harus peka akan perbedaan individual masing-masing siswa. Nah, itu aja sih materi yang terakhir, bab 8 tentang prinsip-prinsip belajar. Alhamdulillah akhirnya semua materi sudah saya review, sudah saya ringkas seringkas mungkin ya dalam video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih yang telah menonton. Semoga kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya sendiri, semoga saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan selama belajar mata kuliah belajar pembelajaran ini. Dan kepada Ibu Neng selaku dosen pengampu mata kuliah ini, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusan Ibu. Terima kasih kepada semua. Saya ucapkan sampai jumpa dan semangat pendidik muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.